Bagi-bagi benar kalian telah memboleh kepadaku. Apakah yang telah dibuatnya? Dia memuja Tuhan dan menyebut dirinya sebagai putra Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengembangkan Tuhan dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Dia juga telah melanggar hukum Taurat dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Jangan kau benar. Sama saja urusan orang yang kau. Hei, cak. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Biarkanlah darahnya ditanggungan atas kami dan anak-anak kami. Siksa dia. Dia
atas. Inggit. Salibkan dia! Dia pantas menerimanya! Salibkan dia! Hukum dia seberat-beratnya! Besar ini. Salibkan dia! Salibkan dia! Dia pantas menerimanya! Dia sudah berada di hari Sabat. Salibkan dia! Tuhan, sekarang dia tidak berdaya. Salibkan dia! Ini apa nih? Bisa sana lagi, Pak. Salibkan dia!
kita dalam Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. perjuangan Yesus pun telah sampai pada puncaknya. Ia disayangkan, penyalibannya, dosa-dosa kita terhapuskan. Dengan demikian, genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Manusia yang kita turut disalibkan bersama Yesus, supaya kuasa dosa hilang dari tubuh kita, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Aku haus. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sedang matahari tidak bersinar, lalu kaki di bait suci terbelah dua. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Sungguh, orang ini adalah putra Tuhan. Perjuangan telah usai. Dengan wafat di kayu salib, Engkau telah membuktikan ketaatanmu kepada Bapa dan cintamu kepada manusia. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan kematian-Mu di kayu salib. Ajar kami untuk mensyukuri kasih-Mu dan berusaha meneruskan kasih kepada sesama. Di antara omongan, punya saling
Kita mengenang kematian Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 47 mengatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mentari tak bersinar dalam meliputi, saatnya kini tiba, penebusan terjadi. Anak Yahweh yang mulia tersalib di Kalvari untuk penebusan bersama manusia. Menjerit anak Yahweh menahan pedih, darahnya tercurah, tombak menikamnya. Tahannya siksaan demi pengampunan
bersinar telah meliputi. Saatnya kini tiba, penebusan terjadi. Anak Yahweh yang mulia tersalib di Kalvari untuk penebusan dosa manusia, dosa Anda dan dosa saya, dosa kita semua. Mencerit karena manusia, dia sebagai manusia, dia harus menahan siksaan. Dia adalah manusia dan Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Dia mati bagi engkau dan bagi saya. Dia mati bagi kita semua. Haleluya. Saudara perhatikan firman Tuhan. Selama 400 tahun di Mesir, mereka ditindas oleh Fir'aun. Musa, Harun berkali-kali datang berjumpa, meminta Fir'aun untuk mengizinkan orang Israel beribadah kepada Tuhannya. Tapi Fir'aun mengeraskan hatinya. Sampai Musa katakan, "Let my people go to worship." Tapi Fir'aun menolaknya. Beberapa bulan yang lalu kami bersama-sama menghadiri satu pertemuan misi di Yogyakarta. Kata-kata ini keluar dari mulut seorang anak yang berkata, "Let my people go." Pada waktu itu kami berpikir ini sesuatu yang mungkin hanya keluar dari hatinya saja. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada pemerintah Indonesia, Tuhan berkata kepada pemerintah Kota Medan, "Let my people go." Biarkan umat Tuhan menyembah Tuhan dengan bebas. Tuhan sedang mengatakan kepada warga Indonesia, "Indonesia, let my people go." Jangan menghalangi umatku beribadah. Jangan menghalangi umatku beribadah. Karena apa? Pada waktu Fir'aun menolak, ada satu kutukan besar yang terjadi pada Fir'aun. Pada waktu orang menghalangi umat Tuhan beribadah, akan ada kutukan besar, akan ada pemusnahan besar di antara mereka. Perhatikan ini. Fir'aun berpikir dia akan memusnahkan orang Israel, tapi kebalikannya, Tuhan memusnahkan Fir'aun. Haleluya. Pada akhirnya Israel bukan saja mendapatkan kesempatan menyembah Yahweh, tapi justru mendapatkan tanah perjanjian. Inilah Pesah bagi saya. Inilah Paskah bagi saya. Bukan hanya kelepasan dari maut, tapi juga penggenapan janji dan pertolongan Yahweh, pertolongan Tuhan. Haleluya. Keluaran 11 ayat yang keempat, berkatalah Musa kepada Fir'aun, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu tilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir,
seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Haleluya. Hari ini firman Tuhan ini bagi kita. Tuhan akan berjalan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan akan melihat kebenaran ditegakkan di bangsa ini. Tapi kalau kebenaran tidak juga ditegakkan, saya percaya Tuhan sedang memperingatkan bangsa kita. Tuhan sedang memperingatkan pemerintah Kota Medan. Tuhan sedang memperingatkan pemerintah negara Republik Indonesia. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Bahkan warga negara Indonesia yang mempermainkan gereja, yang mempermainkan nama Tuhan, bertobatlah! Bertobatlah! Saudara dengarkan, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong kepada orang Israel. Seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong kepada orang percaya kepada Yesus Kristus. Demikian hinanya Tuhan sebutkan orang-orang yang menghalangi umat Tuhan beribadah. Demikian hinanya Tuhan sebutkan kepada orang-orang yang tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Sama seperti Fir'aun dan Mesir akan habis. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Kenapa semua hal ini terjadi? Kenapa semua hal ini terjadi? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena dosa manusia, karena dosamu dan dosaku. Manusia pada awalnya diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang kekal, yang tidak akan mati. Tapi dosa menghentikan rancangan tersebut. Hingga akhirnya Tuhan katakan di masa Nuh, Tuhan bilang, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Manusia tidak akan pernah bisa menebus dosanya dengan apapun juga, bahkan tidak dengan perbuatan baik. Banyak orang pikir setelah korupsi, setelah buat dosa, oh yang penting bagi-bagi sumbangan, yang penting bagi-bagi orang susah, dia akan masuk surga. Mau Anda salah. Perbuatan baikmu tidak menjamin engkau masuk dalam kerajaan surga. Manusia tidak akan pernah bisa menebus dosanya, tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Gak ada manusia yang baik, gak ada manusia yang tidak berdosa. Sebab oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maut berkuasa atas manusia. Tapi dengarkan ini, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kalau karena satu manusia, seluruh manusia berdosa, tapi karena satu manusia yang bernama Kristus Yesus, maka keselamatan datang kepada seluruh orang, semua orang yang mau menerima Dia. Haleluya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Karena Kristus, engkau dan saya memperoleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Haleluya. Engkau dan saya dibenarkan oleh kematian Kristus. Amin. Orang mengejek, orang menghina, orang merendahkan Dia.
Tapi Yesaya 53 ayat 4 katakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan Anda, kesengsaraan saya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal banyak orang mengira dia kena tulah, tersalib. Menurut banyak orang dia kena tulah. Banyak orang mengejek salib, banyak orang menghina salib. Kenapa? Orang pikir kita sembah salib. Orang tidak tahu salib adalah bentuk komitmen kita, orang percaya untuk siap hidup menderita bagi Yesus. Gak ada orang Kristen yang sembah salib kok. Haleluya. Tapi bersyukur hari ini salib berdiri di depan kantor wali kota Medan. Amin. Hari ini salib berdiri di depan kantor wali kota Medan. Haleluya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau engkau sakit, datang pada Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Yang lain gak akan bisa menyembuhkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Jangan cari dukun, pasti neraka. Cari Yesus. Jalan terbuka kok. Ngapain cari dukun? Ngapain cari orang pintar? Sementara Yesus memberikan dirinya bagi engkau dan bagi saya, supaya engkau tidak masuk ke dalam neraka. Kristus datang untuk mati bagi manusia. Dengarkan saya. Kami tidak malu mengatakan Yesus mati. Karena apa? Yesus mati untuk menebus dosamu dan dosaku. Haleluya. Kalau orang banyak yang mengejek-ngejek, masa Tuhan mati? Kalau dia tidak mati di kayu salib, maka dosamu dan dosaku masih tetap ada. Haleluya. Sewaktu Hawa jatuh dalam dosa, sudah ada perjanjian di situ dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada perjanjian sejak awal, maka Kristus harus datang. Tidak ada jalan lain. Tuhan sendiri harus datang, karena tidak ada manusia yang sempurna untuk mengampuni dosa manusia lain selain Kristus, selain Tuhan itu sendiri. Dia bukan manusia. Yesus bukan manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Banyak orang mengejek kita. Masa Tuhan mati? Tuhan tidak mati. Manusia Kristusnya yang mati. Karena pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia juga ada tubuh jasmani. Tubuh jasmani itu yang harus mati untuk menebus dosamu dan dosaku. Maka tubuh jasmani itu harus mati, karena itu sudah dinubuatkan sejak ada kejatuhan manusia dalam dosa. Karena itu saya katakan sekali lagi, dia bukan manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Karena janji itu dibuat di Taman Eden, dan hanya bisa ditepati oleh sang pembuat janji itu sendiri. Bagi orang lain, salib itu kebodohan. Tapi 1 Korintus 1 ayat 18 katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Tuhan. Dengarkan ini. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengerti kekristenan, mengejek salib. Bagi mereka kebodohan salib itu. Tapi bagi orang yang diselamatkan, bagi orang yang ditebus oleh darah Yesus, salib adalah kekuatan Tuhan. Karena di salib itulah Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Haleluya. Dia tidak tinggal di salib, dia tidak tinggal dalam kubur, tapi dia bangkit dari kubur itu. Dia menang atas maut. Karena apa? Maut pun tidak sanggup menahan dia. Haleluya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Inilah yang kita sayangi dari kawan-kawan kita yang masih berpegang pada hukum Taurat.
orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang masih hidup dalam hukum Taurat. Keselamatan di hukum Taurat hanya bayangan saja, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sampai hari ini orang Yahudi masih persembahkan kurban, masih persembahkan sapi, kambing, domba. Karena mereka pikir kalau persembahkan kambing domba, maka Tuhan tidak marah akan murkanya. Tapi saudara, ini dia, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Hanya darah Yesus, hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan, menguduskan, membenarkan, dan mengampuni dosa manusia yang berdosa dan yang akan diselamatkan. Hanya darah Yesus yang sanggup itu. Haleluya. Kalau tidak, tiap tahun kita pun masih persembahkan kambing, domba, lembu, burung merpati, burung tekukur, dan lain sebagainya. Tapi karena Yesus Tuhan kita mati bagi kita, maka kita tidak perlu lagi mempersembahkan kambing domba. Karena darah itu bukan menutupi dosa, tapi darah itu menghapuskan dosa. Haleluya. Haleluya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Darah Yesus, pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Kalau hari ini engkau melihat jalan salib, kalau hari ini engkau melihat drama penyalipan, hanya mengingatkan engkau, bukan berarti Yesus masih disalib. Yesus bangkit, dia ada di surga, dan dia membuka tangannya menyambut engkau pada hari ini. Haleluya. Kalau engkau menerima dia, maka engkau pasti akan diselamatkan. Haleluya. Ada satu lagu lama yang saya percaya kebanyakan kita pasti tahu. Kalau Anda tidak tahu, mari silakan buka di Google, mungkin Anda akan temukan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sebongkar luka tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati.
Siapapun yang datang padanya tidak akan ditolak oleh. Ku ingat cintanya Tuhanku. Jangan sampai persembahkan korban sendiri lagi, karena Yesus sudah mati bagimu. Terlalu capek tiap tahun engkau mempersembahkan korban. Datang pada Yesus. Dia korban yang cukup. Dia sudah mati bagimu. Dia mengampuni dosamu. Dia menyucikan engkau. Datanglah pada Yesus. Haleluya. Thank you. Salibnya, salibnya, syarat menerima roti atau perjamuan bukan sakramen, tapi engkau mengakui tubuh dan darah Kristus. Di 1 Korintus 11 ayat 27 katakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Setiap orang yang percaya dia ditebus oleh darah Yesus, siapapun Anda, dari manapun gereja Anda seharusnya merasa satu dengan kami. Jangan takut. Jangan berpikir kalau kita menikmati di tempat ini Anda berbeda. Tapi karena kita satu tubuh, kita sama-sama menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kata itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jangan menikmati anggur dan roti ini tanpa mengakui tubuh dan darah Yesus. Anda bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari ini Anda mengakui bahwa Anda ditebus oleh darah Kristus, mari bersama-sama dengan saya kita menikmati perjamuan di depan kantor Wali Kota Medan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang ada di tanganmu menggambarkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk pengampunan dosamu. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara, anggur yang ada dalam cawan ini menggambarkan darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosamu. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Katakan sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Orang yang percaya kepada Dia, kesembuhan, mujizat, kemerdekaan, kebebasan diberikan kepada mereka. Sungguh heran darahnya Yesus.
penyakit apapun, hari ini percaya oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Hari ini hari yang istimewa. Hari ini hari di mana kita memperingati kematian Kristus. Hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan yang begitu besar turun ke dalam dunia mengampuni dosamu dan dosaku. Dan hari ini saya percaya ada mujizat istimewa yang disiapkan bagi engkau dan bagi saya. Engkau tidak malu mengakui salib Yesus di hadapan umum ini. Dan aku percaya Bapa di surga tidak malu mengakui engkau. Haleluya. Terima kesembuhanmu. Yang sakit taruh tanganmu di tempat di mana engkau sakit. Yang sakit taruh tanganmu di tempat di mana engkau sakit. Yohan, terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang lain, terima mujizatmu di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. Shanda raba 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 shika. Raba 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 ya la 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 baso. Shanda nama ya raba shika raba raba shika. Raba la 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 bashandera na namaso. Shanda raba 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 so. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Engkau yang sakit terima mujizat. Terima mujizat. Terima mujizatmu dalam nama Yesus. Terima mujizatmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sangga nama yara nama su. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Ya, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Haleluya. Masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Ya, sembuhkan sakitku. Anda yang lawan, Anda yang mendengarkan saya, kalau Anda percaya kepada Yesus hari ini, percayalah oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Engkau yang sakit, kalau engkau percaya kepada Yesus hari ini, engkau disembuhkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan di kayu salib. Terima mujizat, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam hidupku, ya sembuhkan sakitku. Raba-raba-raba shika, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mujizat masih ada bagimu. Mujizat masih ada bagimu, saudara. Jangan bunuh diri. Jangan lari ke dukun. Jangan kecewa. Jangan murtad. Tapi datang pada Yesus. Karena mujizat masih ada bagimu. Terima mujizatmu hari ini. Terima mujizatmu hari ini. In the name of mighty God. In the name of Jesus the mighty God. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing. Receive the miracle. Terima mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang lain menyerah, kalau dokter sudah menyerah, kalau yang lain tidak sanggup, datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Shandarabaralalalamanamasu. Shandarabarabarabasheka. Orabarabasheka. Hai Fir'aun, let my people go. Hai engkau yang mengaku berkuasa, biarkan umat Tuhan beribadah. Bertobat. Engkau yang menghalangi umat Tuhan beribadah, bertobat. Seperti Fir'aun dilemparkan murka Tuhan, hati-hati murka Tuhan bisa turun atasmu. Bertobat. Hari ini pintu pertobatan terbuka bagi Anda. Pintu pertobatan masih terbuka bagimu. Sebelum terlambat, terimalah pertobatan itu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Hai Fir'aun, minta ampun di hadapan Tuhan. Hai engkau yang merasa punya
punya kuasa, minta ampun di hadapan Tuhan. Karena kuasamu akan Tuhan cabut kalau kau tidak berserah kepadanya. Berserah pada Yesus, berserah pada Tuhan. Jangan merasa engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan merasa engkau lebih hebat dari Tuhan. Bertobatlah. Engkau hanya manusia fana yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Hari ini kalau engkau diberi kesempatan bertobat, bertobatlah. Di kayu salib itu terbuka kesempatan untuk bertobat. Kalau engkau datang, engkau akan menerima pertobatannya. Sandarabe, sekali lagi saya ingatkan saudara, datang pada salib. Haleluya. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya. Dan ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ingat-ingat cinta Tuhan bagimu. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosamu. Nama Shanda nama Su. Dan ku jatuh pada kakinya. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu yang besar Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pengorbananmu yang besar. Sore hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatan yang Kau memberikan yang terbaik, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang Kau memberikan pada sore hari ini. Kau memberkati usaha pekerjaan keluarga, dapat pendidikan anak-anak Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan kita akan memberikan Persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Hati yang mulia
warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, shalom. Shalom. Acara sukacita, men. Kita bersyukur buat hari ini, buat kita merayakan bagaimana Yesus mati menderita untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Setiap kita hari ini orang-orang yang sedih berdekakan, amin. Amin. Saudara terkasih Yesus Kristus, untuk pengumuman kita hari ini, hari Minggu kita tetap beribadah di tempat ini pukul 4 sore, jam 4 sore. Mari bawa setiap saudara, sanak saudara kita, sahabat untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Dan mengucapkan selamat bergabung bagi jemaat Tuhan yang datang beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan akhiri ibadah ini Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hadapan Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mendeklarasikan akan kematian Tuhan karena dosa kami. Pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus kami. Darah Tuhan membayar setiap kami, dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kami Bapa yang baik. Kami berdiri di tempat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, biarkan berkat Tuhan ada atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan pemerintah bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan Kepala Desa kami bawa di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarkan roh takut akan Tuhan ada atas pemerintah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap alat-alat negara, TNI, Polri, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Di hari spesial ini Tuhan, Jumat Agung ini, kami gerejamu, kami melepaskan berkat Tuhan atas kota Medan. Kami berkatakan shalom atas kota Medan. Kami berkatakan damai atas kota Medan. Diberkatilah kota Medan. Diberkatilah Bapak Gubernur kami. Diberkatilah Bapak Wali Kota kami. Maka setiap pemerintah kota Medan diberkati Tuhan. Kami berkatakan biarkan pertobatan ada atas kota Medan. Kami katakan ada pemulihan atas kota Medan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan gereja-gerejamu diberkati Bapa yang baik. Biarkan gerejamu bangkit menjadi penuai di akhir zaman. Biarkan gerejamu bersatu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami memberkati setiap dominasi gereja. Kami berkati setiap pimpinan gereja. Kami berkati setiap gembala-gembala sidang. Bahkan kami berdoa untuk setiap penginjil, misionaris. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap orang yang berikan hidupnya kepada Tuhan. Dan kami bersyukur buat jemaat gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir sore ini di tempat ini berdiri mencari wajah Tuhan.
Kami percaya berkat Tuhan ada atas hidup kami. Kami yang ada di tempat ini, kami dipulihkan, kami disegarkan, kami dimenangkan. Kami akan pulang dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami sembuh, kami bebas di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima setiap yang baik daripada Tuhan. Kami klaim setiap janji Tuhan atas hidup kami. Setiap berkat Tuhan kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar ibadah kami akan berakhir Tuhan, kami akan berpisah berpulang ke tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, Roh Kudus. Engkau Tuhan yang menjaga menyertai kami. Olehnya Bapa yang baik, kami beserta seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia ini akan menaikkan doa yang Kau ajarkan dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, berkat besar dari Bapa Yahweh di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, turun pada saudaraku semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau kerjakan dan yang dipunyai oleh engkau diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena mereka Tuhan diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persembahan ucapan syukur persembahan khusus. Dihalaunya belalang pelahap, belalang pengait daripadamu dan keluargamu. Bahkan penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendapatkan mendekati kediamanmu, akan menjauh daripadamu dan tidak akan mendekat sebelum rumahmu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga rumahmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai jumpa pada hari Minggu di ibadah kebangkitan. Saya percaya kuasa kebangkitan yang sama akan bekerja dalam kita semua. Datang bersiap, harapkan mujizat Tuhan, harapkan kesembuhan, harapkan kuasa Tuhan mengalir. Dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat Paskah bagi kita semuanya.